Pernahkah kita menyadari bahwa penjara yang paling sempit di dunia adalah penjara yang bernama aku? Seringkali kita terjebak dalam pikiran, waktu, dan keinginan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Simak renungan selengkapnya di video terbaru kami dan biarkan firman Tuhan membarui hati kita hari ini. Renungan Dipa Voice, 26 Agustus 2026. Bebas dari penjara egoisme. Shalom sahabat Dipa Voice, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kiranya beberapa menit ke depan menjadi saat yang Tuhan pakai untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan memperbarui pengharapan kita. Mari kita masuk saat teduh. Katakan dalam hati, Tuhan, hadirlah di dalam saat teduhku. Tenangkan hati dan pikiranku. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Salah satu penjara yang paling sempit di dunia adalah penjara yang bernama aku. Ketika seluruh pikiran, doa, tenaga, dan perhatian hanya berputar pada diri sendiri, tanpa disadari kita sedang menjadi tawanan ego kita sendiri. Firman Tuhan mengajak kita keluar dari penjara itu. Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Maria dari Betania memberikan teladan yang indah. Ia membawa minyak narwastu yang sangat mahal, lalu mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Banyak orang menganggapnya tindakannya sebagai pemborosan, namun bagi Yesus itulah persembahan kasih yang begitu berharga. Maria tidak lagi bertanya, apa yang akan aku miliki? Ia memilih bertanya, apa yang dapat kuberikan kepada Tuhanku? Semangat yang sama juga terlihat dalam kehidupan William Borden, seorang pemuda kaya yang meninggalkan masa depan penuh kenyamanan untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai misionaris. Di dalam Alkitabnya, ia menulis 3 kalimat yang terkenal, no receives, no retreats, no regrets. Tidak menyisakan apapun bagi diri sendiri. Tidak mundur, tidak menyesal. Walaupun usianya singkat hidupnya, menjadi inspirasi karena ia memilih hidup bagi Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Kemerdekaan sejati bukanlah ketika bebas mengejar kepentingan diri sendiri, melainkan ketika kita bebas mengasihi, memberi, dan melayani seperti Kristus. Sahabat, ketika hidup kita tidak lagi berpusat pada aku, melainkan pada Kristus, kita akan menemukan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Semakin kita belajar memberi, semakin kita mengalami sukacita, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya masih lebih banyak berpusat pada kepentingan diri sendiri? Ataukah saya sudah belajar mengasihi, memberi, dan melayani dengan tulus seperti Kristus? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bebaskanlah kami dari belenggu egoisme. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan Kristus yang datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Hari ini kami memilih hidup dalam kasih, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama-Mu melalui setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Dipa Voice, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab bersamanya selalu ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.